menyembah kepadamu dan bermazmur bagimu. Dan dalam namamu semua berlutut dan mengaku Kaulah Tuhan. Pada kemuliaan Bapa ku nyatakan Kau Tuhan. Pada kemuliaan Bapa ku nyatakan Kau Tuhan. Kau Tuhan. Allah Bapa di surga yang kami sangat cinta, Allah kuasa dan perkasa, Maha Kudus, mulia. Kami datang menyembah, tekuk lutut berserah di hadapan tata suci, berdoa dan memuji. Haleluya, Hosana bagi anak domba. Haleluya.
Selamat pagi saudara-saudara sekalian, jemaat yang dikasihi Tuhan dan semua teman-teman yang beribadah di rumah. Kita bersyukur pagi hari ini kita bertemu kembali di dalam ibadah online GKA Immanuel Malang. Saudara-saudara, tanpa terasa kita sudah memasuki masa-masa Natal. Dan hari ini kita memasuki masa Advent yang pertama, Minggu Advent yang pertama. Advent artinya kedatangan. Setiap Advent kita mengingat kedatangan Tuhan yang pertama kali di kandang Bethlehem untuk mengasihi kita. Tetapi kita juga menyiapkan hati untuk menantikan kedatangannya yang kedua saat dia datang untuk mengangkat kita umatnya ke sorga mulia. Saudara-saudara, kiranya kita boleh menikmati ibadah-ibadah Natal kita dan kita boleh membawa kabar baik Natal ini kepada banyak orang di sekitar kita. Kegembiraan Natal ini. Terima kasih untuk Ibu Pendeta Sylvia Suherman yang hari ini menyampaikan firman Tuhan kepada kita sekalian. Terima kasih untuk teman-teman yang menyiapkan audio dan video. Terima kasih untuk singer, terima kasih untuk pemusik. Terima kasih untuk saudara-saudara yang sudah ambil bagian di dalam ibadah ini. Tuhan Yesus kiranya memberkati pelayanan saudara-saudara sekalian. Sebelum kita bersama-sama beribadah, kita akan perhatikan beberapa warta berikut ini. Setelah ibadah ini, akan diadakan ibadah anak online GKA Immanuel Malang pukul 8.30 melalui channel YouTube GKA Immanuel Malang. Gereja mengimbau Bapak Ibu mengarahkan anak-anak untuk dapat mengikutinya. Dan sore hari akan diadakan komunitas tunas remaja pukul 4 sore melalui Zoom meeting gereja. Komunitas ini diperuntukkan bagi mereka yang duduk di kelas 7, 8, dan 9. Gereja mengadakan persekutuan doa pagi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 5 pagi melalui Zoom meeting gereja. Jemaat diundang untuk bersekutu bersama setiap pagi. Mari sebelum memulai aktivitas kita datang bersekutu dalam doa bersama. Untuk membuat kita lebih mengerti firman Tuhan, gereja mengadakan pemahaman Alkitab online setiap hari Selasa. Pemahaman Alkitab bisa diikuti melalui channel YouTube gereja dan diskusi atau tanya jawab diadakan pada hari Selasa pukul 6 sore melalui Zoom meeting gereja. Setelah pemahaman Alkitab, diadakan ibadah doa petang pada pukul 7 malam. Jumat ini pukul 6 sore akan diadakan komisi wanita online melalui channel YouTube GKA Immanuel Malang. Mengajak ibu-ibu dan saudari dapat mengikutinya. Ibadah doa pagi GKA Immanuel diadakan setiap hari Sabtu pukul 7 pagi. Doa pagi dilakukan di rumah masing-masing dengan penuntun doa yang dibagikan melalui grup WA GKA Immanuel. Komunitas pemuda remaja diadakan setiap hari Sabtu dan Minggu pukul 5 sore melalui Zoom meeting gereja. Bagi yang tidak sempat mengikuti pertemuan pada hari Sabtu, dapat mengikuti pertemuan pada hari Minggu dengan materi pembinaan yang sama. Minggu depan, tanggal 5 Desember 2021, kita kembali beribadah bersama pukul 7 pagi. Firman Tuhan akan disampaikan oleh Pendeta Tikyo dengan tema Natal Berita yang Ajaib. Dalam ibadah ini akan diadakan sakramen perjamuan kudus. Bagi jemaat yang mengikuti ibadah online di rumah, dapat mengambil roti dan anggur di gereja dengan menghubungi Evangelis Licu Mulyatan terlebih dahulu. Pemilihan majelis. Berikut adalah nama-nama calon majelis GKA Immanuel Malang periode 2022-2023. Bapak Agus Atmojo, Bapak Herman Santoso, Ibu Liao Miolan, Ibu Li Susin, Ibu Mimi Yuwati, Ibu Ong Monika Liang, Bapak SB Santoso, Bapak Sugiono, Ibu Tan Picu, Ibu Tantri Ekawati, Ibu Chow Liping. Jikalau ada sanggahan atau keberatan dari jemaat, mohon menyampaikan melalui surat beserta alasannya
kepada PJS Gembala Sidang Pendeta Tikyo. Persembahan Natal. Jemaat diberikan kesempatan untuk dapat memberikan persembahan melalui transfer dengan nominal ditambahkan Rp7. Contoh, Rp100.007. Ibadah onsite GKI Immanuel Malang dimulai pukul 7 pagi. Sementara ibadah online ditayangkan melalui channel YouTube GKI Immanuel Malang pada pukul 6.45 pagi. Syarat ibadah onsite GKI Immanuel Malang: pertama, dalam kondisi sehat; kedua, menunjukkan bukti telah divaksin 2 kali; ketiga, menerapkan protokol kesehatan seperti memakai masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan, suhu badan maksimal 37,5 derajat, dan untuk kapasitas ruang ibadah maksimal jemaat yang hadir 80 orang. Saat hendak mengikuti ibadah onsite, pastikan Anda memakai masker, berjaga jarak 1 meter, mencuci tangan di tempat yang telah disediakan. Setelah mencuci tangan, petugas akan mengarahkan Anda untuk mengecek suhu tubuh dan melakukan registrasi. Tidak diperkenankan masuk apabila demam, batuk, dan flu. Sebelum memasuki ruangan, diharap menginjak spons cairan disinfektan. Penyambut akan mengarahkan Anda untuk mendapatkan tempat duduk. Dan selama ibadah, jemaat dilarang untuk melepas masker. Bagi jemaat yang akan memberikan persembahan, kotak persembahan telah disediakan di sebelah pintu masuk. Selesai ibadah, jemaat diharapkan untuk lekas meninggalkan tempat ibadah dan tetap mematuhi protokol kesehatan. Setelah itu, petugas akan melakukan penyemprotan pada seluruh ruang ibadah. Akhirnya saudara-saudara, saya mengajak semua kita berdoa. Mohon Tuhan memberkati kita, menuntun kita, melindungi kita sehingga kita bisa bersama-sama beribadah dengan sukacita. Tuhan Yesus kiranya memberkati. Demikian seluruh warta kita saudara-saudara. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur hari ini kita boleh bersama-sama menyiapkan hati untuk menyambut Natal. Kita sudah memasuki masa Advent dan hari ini kita akan bersama-sama menyalakan lilin Advent yang pertama. Advent artinya penantian. Selama masa Advent kita mengingat kedatangan Tuhan yang pertama dan menantikan kedatangannya yang kedua. Lilin Advent pada pagi hari ini akan dinyalakan oleh Ern yang mewakili Komisi Sekolah Minggu. Mari kita bersama-sama masuk dalam saat teduh.
Jemaat sekalian, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Panggilan ibadah kita pagi hari ini terambil dari Mazmur nomor 96 ayat 2 dan 3. Menyanyilah bagi Tuhan, pujilah namanya, kabarkanlah keselamatan daripadanya dari hari ke hari. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa dan perbuatan-perbuatan yang ajaib di antara segala suku bangsa. Ibadah Advent pertama kita mulai dengan pengakuan bahwa pertolongan kita ada daripada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang tetap memelihara segenap ciptaannya dengan kasih setia, dan yang tidak pernah meninggalkan hasil perbuatannya sampai selama-lamanya. Turunlah atas kita sekalian damai sejahtera, anugerah, dan kasih daripada Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara, mari kita memuji Tuhan, menaikkan sukacita kita, menyambut Natal dengan menyanyikan lagu pujian, Gembiralah Saudara. Gembiralah saudara, gembiralah saudara, lihat ibu lega, rayakan hari jadi pembaru dunia, terangnya telah menghalang gelap manusia. Oh, kabar gembira besar, kabar baik. Oh, kabar gembira besar. Sekarang hai saudara, bernyanyilah lega, kasihilah sesama, sejati dan mesra. Indahnya masa Natal, tiada tandingnya. Oh, kabar gembira besar, kabar baik. Oh, kabar gembira besar. Oh, kabar gembira besar. Oh, kabar gembira besar, kabar baik. Oh, kabar gembira besar. Mari kita berdoa, saudara-saudara. Tuhan, kami bersyukur pagi hari ini kami menyiapkan hati kami menyambut Natal. Saat yang indah bagi kami semua untuk mengenang betapa besar kasih-Mu kepada kami. Sehingga Engkau yang dari sorga mulia datang melawat kami yang hidup di dalam kegelapan dunia. Ya Tuhan, kiranya kegembiraan itu, kabar baik itu sungguh membuat hati kami bersuka cita. Dan kami boleh merasakan kehangatan Natal bersama-sama dengan keluarga kami, bersama-sama dengan jemaat-Mu di mana-mana tempat di seluruh muka bumi. Dan kami mengucap syukur untuk segala berkat-Mu di dalam Kristus Yesus yang sudah datang kepada kami. Berkati ibadah kami pada pagi hari ini ya Tuhan, pimpinlah dari awal sampai akhirnya. Kiranya sukacita, kegembiraan dari Tuhan sendiri yang akan membuat kami menikmati ibadah ini. Dan Tuhan kiranya menikmati ibadah kami kepadamu. Terpujilah namamu Tuhan, demi Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk
Kita semua adalah orang-orang yang bersalah di hadapan Tuhan. Kita semua melakukan apa yang menyakiti saudara kita juga. Karena itu, mari dalam suasana yang baik ini, kita datang kepada Dia yang mengasihi kita, Juru Selamat kita, yang mencari kita itu untuk mohon pengampunan dosa. Kita menyiapkan hati kita dengan pujian, Yesus mencariku. Yesus Kristus lahir di Betlehem, terbaring di palungan yang hina. Oh, betapa ajaib anugerahnya, Yesus Yesus mencariku. Yesus mencariku. Yesus mencariku. Oh, betapa ajaib anugerahnya, Yesus mencariku. Yesus mencariku. Yesus mencariku. Yesus mencariku. Oh, betapa ajaib anugerahnya, Yesus mencariku. Mari kita datang kepada Tuhan. Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Sesungguhnya sebelum kami datang mencarimu, Engkau lebih dahulu mencari kami, orang-orang yang berdosa ini. Terima kasih, karena kami tahu ketika kami mencari Engkau, sesungguhnya Engkau yang menuntun kami untuk menemuimu, supaya kami boleh datang mohon ampun atas dosa dan kesalahan kami. Karena kami ini orang-orang yang bersalah kepada Tuhan, kami juga orang-orang yang bersalah kepada sesama kami. Ya Tuhan, ampunilah kami. Terima kasih, Engkau sudah mencari kami dan kami tahu Engkau datang untuk mengampuni kami. Tuhan, kiranya Engkau menguduskan kami, Engkau melayakkan kami, supaya kami layak datang kepada Engkau yang kudus. Terima kasih Tuhan, di dalam kasih-Mu kami tahu kami diampuni. Di dalam kasih-Mu kami tahu kami beroleh anugerah dan damai sejahtera. Tolonglah kami mengampuni juga orang-orang yang bersalah kepada kami, dan tuntunlah hidup kami memuliakan nama-Mu. Demi Yesus Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara, berita anugerah terambil dari Roma pasal 4 ayat 7 dan 8. Beginilah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya, yang ditutupi dosa-dosanya. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Puji Tuhan, sungguh kitalah orang-orang yang berbahagia itu, karena Kristus Yesus mengampuni dosa-dosa kita. Sekarang mari kita bersama-sama membaca petunjuk hidup baru yang akan menuntun hidup kita untuk melangkah sesuai dengan kehendak Tuhan. Mari kita membaca dari Roma pasal 5 ayat 1 dan 2. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman,
kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Puji Tuhan. Saudara-saudara, mari kita terus hidup di dalam kasih karunia-Nya. Hidup memuliakan Dia yang lebih dahulu mengasihi kita. Amin. Saudara-saudara, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Bersama dengan gereja Tuhan dari segala abad dan tempat. Kita mengucapkan pengakuan iman kita demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk, saudara-saudara. Sekarang kita akan menyiapkan hati kita untuk bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang hari ini akan disampaikan oleh Ibu Pendeta Sylvia Suherman. Mari kita menyiapkan hati kita dengan menyanyikan pujian Natal di Hatiku. Faith akan lebih dahulu menyanyi untuk kita bersama Samuel. Nanti kita akan bersama-sama memuji mulai dari refrainnya. Lahir di hatiku hanya bersamamu, Yesus, ku rasakan selalu indahnya Natal di hatiku. Seperti palungan, seperti layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan, seperti emas kemenyan dan mur, biar hidupku berkenan padamu, sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersamamu, Yesus, ku rasakan selalu indahnya Natal di hatiku. sebab Natal tak akan
bersamamu, Yesusku, rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku, indahnya Natal di hatiku, indahnya Natal di hatiku. Kondisi pandemi COVID-19 telah melululantahkan semua negara di seluruh dunia. Tidak terkecuali, hal ini juga dialami oleh kita semua. Berbagai kisah terangkai selama hampir 2 tahun ini. Inilah kisah pergumulan yang terjadi. Dan pada minggu Advent pertama ini, kita akan bersama-sama menyaksikan ungkapan hati seorang nenek. Waktu begitu cepat berlalu, tak terasa banyak peristiwa yang telah aku alami. Masa pandemi membuatku kehilangan seorang sahabatku. Kepergian yang tiba-tiba menorehkan luka di hatiku. Namun, dan juga kondisi tubuhku yang terus menurun membuatku malas untuk bergerak. Namun, di satu sisi aku percaya Tuhan punya rencana dan kehendak bagi kehidupan anak-anaknya. Waktunya tepat, rencananya sempurna. Seperti saat ia lahir ke dunia waktu itu. Itu momen yang tepat. Ia berkarya dan hadir dalam keberadaannya sebagai manusia. Kiranya kelahirannya menjadi waktu yang indah, di mana aku bisa menikmati kasihnya di dalam hidupku. Selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Pada pagi hari ini kita mengucap syukur karena sekali lagi Tuhan memberikan kepada kita kesempatan untuk beribadah kepada Dia. Mari saudara, sebelum kita membaca bagian firman Tuhan dan merenungkannya, mari kita minta pertolongan Tuhan untuk kita dapat memahami akan kebenaran Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur kepada Engkau ya Tuhan. Sekali lagi kalau kami boleh beribadah kepada Engkau, itu hanya adalah karena anugerah Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur ya Tuhan untuk kesempatan beribadah, walaupun dalam bentuk yang berbeda. Kami ada di rumah kami masing-masing dan juga kami melakukan ibadah bersama-sama dengan keluarga kami. Kami bersyukur ya Tuhan untuk kesempatan ini. Tuhan, pada saat ini kami akan membaca bagian firman Tuhan dan merenungkannya. Tuhan, Kau mengetahui apa yang menjadi kebutuhan kami. Engkau tahu apa yang menjadi pergumulan kami, dan kami mohon biarlah Engkau sendiri yang akan berbicara kepada kami. Tolong kami untuk dapat membuka hati kami kepada Engkau dan membiarkan Engkau yang berbicara kepada masing-masing kami. Kami ingin menyerahkan untuk hamba-Mu ini ya Tuhan, di dalam segala keterbatasan dan keberadaannya. Kiranya Engkau yang mengurapi dia, sehingga apa yang akan dia sampaikan sungguh dapat menjadi saluran berkat bagi setiap jemaat Tuhan yang mengikuti akan ibadah ini. Terima kasih ya Bapa,
Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, pada pagi hari ini kita akan membaca satu bagian firman Tuhan yang diambil dari Efesus pasal yang ketiga. Mari kita membuka surat Paulus kepada jemaat di Efesus pasal yang ketiga. Kita akan membaca mulai ayat yang pertama sampai ayat yang ke-13. Jika sudah mendapatkannya, saya akan membacakan bagi saudara sekalian. Surat Paulus kepada jemaat di Efesus pasal yang ketiga mulai ayat yang pertama. Itulah sebabnya aku ini Paulus, orang yang dipenjarakan karena Kristus Yesus untuk kamu, orang-orang yang tidak mengenal Allah. Memang kamu telah mendengar tentang tugas penyelenggaraan kasih karunia Allah yang dipercayakan kepadaku karena kamu, yaitu bagaimana rahasianya dinyatakan kepadaku dengan wahyu, seperti yang telah kutulis di atas dengan singkat. Apabila kamu membacanya, kamu dapat mengetahui daripadanya pengertianku akan rahasia Kristus, yang pada zaman angkatan-angkatan dahulu tidak diberitakan kepada anak-anak manusia, tetapi yang sekarang dinyatakan di dalam roh kepada rasul-rasul dan nabi-nabinya yang kudus, yaitu bahwa orang-orang bukan Yahudi, karena berita Injil, turut menjadi ahli-ahli waris dan anggota-anggota tubuh dan peserta dalam janji yang diberikan dalam Kristus Yesus. Dari Injil itu aku telah menjadi pelayannya menurut pemberian kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku sesuai dengan pengerjaan kuasanya. Ayat yang ke-8. Kepadaku yang paling hina di antara segala orang kudus telah dianugerahkan kasih karunia ini untuk memberitakan kepada orang-orang bukan Yahudi kekayaan Kristus yang tidak terduga itu, dan untuk menyatakan apa isinya tugas penyelenggaraan rahasia yang telah berabad-abad tersembunyi dalam Allah yang menciptakan segala sesuatu, supaya sekarang oleh jemaat diberitahukan pelbagai ragam hikmat Allah kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa di surga, sesuai dengan maksud abadi yang telah dilaksanakannya dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Di dalam Dia, kita beroleh keberanian dan jalan masuk kepada Allah dengan penuh kepercayaan oleh iman kita kepadanya. Sebab itu, aku minta kepadamu, supaya kamu jangan tawar hati melihat kesesakanku karena kamu. Karena kesesakanku itu adalah kemuliaanmu. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan, berbahagialah kita yang bukan hanya membaca, tetapi merenungkannya dan menjadikan bagian firman Tuhan ini nyata di dalam kehidupan kita sehari lepas sehari. Sudah tidak terasa bahwa kita sudah memasuki akhir daripada bulan ke-11 dari tahun ini. Tahun yang penuh tantangan, kita menghadapi kondisi-kondisi yang tidak mudah di dalam tahun ini. Tapi kita bersyukur saudara, kita sudah masuk ke akhir daripada bulan yang ke-11. Nah, bulan depan kita memperingati ada satu hari yang bagi orang-orang Kristen ini adalah hari yang penting, yaitu hari Natal. Nah saudara, mungkin kita merasa ada kegalauan-kegalauan tertentu karena apa saudara? Biasanya sebelum masa-masa COVID ini, di bulan-bulan seperti ini, gereja mulai begitu meriah mempersiapkan segala sesuatunya untuk memperingati Natal ini saudara. Tetapi tahun yang lalu dan juga di tahun ini, kita melihat bahwa gereja tidaklah semeriah biasanya. Nah saudara, mungkin ini yang membuat kita merasa, aduh coba ya, ingat beberapa tahun yang lalu. Tapi saudara, di dalam kondisi yang seperti ini, saya malah ingin mengajak pada saudara untuk kembali melihat akan makna Natal itu sendiri. Saudara, minggu ini merupakan minggu yang bagi kebanyakan gereja dikatakan sebagai minggu Advent, saudara. Minggu Advent yang pertama.
Kita akan mulai masuk kepada minggu-minggu selanjutnya sampai kemudian nanti merayakan Natal. Nah, di dalam minggu-minggu ini, saya ingin mengajak saudara untuk kembali merenungkan arti Natal di dalam kehidupan kita masing-masing. Sehingga Natal ini bukanlah hanya sekedar sebuah selebrasi, sebuah perayaan belaka, tetapi Natal itu memberikan satu makna di dalam kehidupan kita. Nah, saudara, apa sih Natal itu? Saudara, mungkin ada sebagian orang beranggapan bahwa Natal ini adalah satu hari di mana kita kemudian memperingati ada kelahiran daripada seorang yang begitu luar biasa di dalam kekristenan. Nah, saudara, kalau misalnya orang tersebut berpikir demikian, dia akan menyamakan kelahiran daripada Kristus Yesus ini sama seperti tokoh-tokoh agama yang lain, saudara. Kenapa kita memperingati akan kelahirannya? Karena dia ini adalah seorang yang punya pengajaran yang baik, karena dia punya satu pelayanan yang luar biasa, ataupun pemikiran yang tidak umumnya ada pada diri manusia, yang membawa sesuatu kepada sejarah manusia. Nah, saudara, apakah Kristus Yesus, kelahiran Tuhan Yesus Kristus itu semata karena kita mengingat orang ini, Yesus Kristus ini adalah seorang tokoh, seorang guru yang luar biasa, yang pengajarannya itu dikenal dan terkenal di antara semua pemimpin-pemimpin agama yang lain. Nah, saudara, kalau kita perhatikan di dalam Alkitab, kita akan menemukan bahwa Tuhan Yesus tidaklah semata-mata menjadi seorang tokoh agama semata. Dia bukan hanya seorang guru yang mengajarkan kebenaran-kebenaran yang tidak pernah dipikirkan manusia sebelumnya. Tidak, saudara. Tetapi, saudara, ada hal yang lebih daripada itu. Nah, pada pagi hari ini kita membaca dari surat Paulus kepada jemaat di Efesus. Paulus mengatakan kepada jemaat di Efesus tentang siapakah Kristus itu, saudara. Kalau kita perhatikan ketika kita membaca Efesus pasal yang ketiga, mulai ayat yang pertama sampai yang ke-13, tadi kita membaca beberapa kali kata-kata, ada kata rahasia. Atau dalam terjemahan lain dikatakan menjadi misteri. Nah, saudara, rahasia apa ini? Saudara, paling tidak kita akan menemukan ada dua rahasia yang luar biasa, saudara. Nah, mari coba kita melihat, saudara, ya. Yang pertama itu dari ayat yang keempat sampai dengan ayat yang keenam. Yang kedua, mulai ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-12. Tapi saya ingin mengajak saudara melihat terlebih dahulu dari ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-12, saudara. Ayat ke-9 sampai dengan ayat yang ke-12. Di situ Paulus menuliskan demikian. Dan untuk menyatakan apa isinya tugas penyelenggaraan rahasia yang telah berabad-abad tersembunyi di dalam Allah yang menciptakan segala sesuatu, supaya sekarang oleh jemaat diberitahukan pelbagai ragam hikmat Allah kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa di surga sesuai dengan maksud abadi yang telah dilaksanakannya dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Apa, saudara, rahasianya? Rahasianya itu adalah di dalam Dia. Siapa Dia? Kristus Yesus Tuhan kita. Kita beroleh keberanian dan jalan masuk kepada Allah dengan penuh kepercayaan oleh iman kita kepadanya. Nah, saudara, Paulus mengatakan rahasia ini berabad-abad, saudara.
Sudah, kalau kita melihat di dalam perjanjian lama, saudara, sebetulnya kelahiran Tuhan Yesus ini telah dinubuatkan. Namun saudara, kalau kita perhatikan, orang-orang yang menubuatkan itu tidak mempunyai satu gambaran yang jelas. Seperti apakah nubuatan yang mereka sampaikan ini? Sebagai contoh adalah di dalam kitab Yesaya. Saudara, Nabi Yesaya pada waktu dia mengatakan akan kata-kata ini, dia tidak pernah berpikir seperti apakah itu. Nah, coba saudara, mari kita membuka Yesaya pasal yang ke-7, ayatnya yang ke-14. Saudara, ini adalah ayat yang sering kita dengar di dalam masa-masa Natal. Di situ dikatakan demikian. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Saudara, dalam bagian ini dikatakan seorang perempuan muda. Tetapi di dalam bahasa aslinya ini dikatakan adalah seorang virgin. Makanya terjemahan bahasa Inggris yang ada mengatakan ini adalah virgin, anak darah. Saudara, Yesaya tidak mempunyai satu gambaran seperti apakah itu. Seperti apakah yang dia katakan ini. Dia menubuatkannya sesuai dengan apa yang Tuhan mau untuk dia perkatakan. Tetapi kejadiannya seperti apa jauh daripada pemikirannya. Nah saudara, ini yang dikatakan bahwa ini menjadi rahasia. Rahasia berabad-abad yang kemudian digenapi ketika Tuhan Yesus lahir. Maka dari itu kita melihat bagaimana para malaikat ini yang kemudian mengatakan akan kelahiran daripada Mesias, Immanuel, Allah yang beserta dengan kita. Nah saudara, apa kepentingan daripada kelahiran daripada seorang bayi dari seorang anak darah Maria ini, saudara? Saudara, kelahiran sang bayi ini bukanlah sang bayi biasa. Bukan kelahiran seorang manusia biasa. Tetapi saudara, yang menjadi sesuatu yang luar biasa itu adalah karena dia adalah Allah sendiri yang datang ke dalam dunia ini untuk menjadi sama dengan manusia. Untuk dapat menyelesaikan masalah daripada manusia. Masalah apa, saudara? Nah saudara, di dalam masa-masa COVID ini, kita seakan-akan melihat bahwa permasalahan utama di dalam kehidupan manusia itu adalah masalah yang berkaitan dengan ekonomi, saudara. Makanya kita mendengarkan betapa khawatirnya, betapa cemasnya kita dengan kondisi COVID ini dalam kaitannya dengan ekonomi. Apakah kita mampu untuk melewati masa-masa pandemi yang bisa berkepanjangan ini secara ekonomi? Sehingga perhatian kita yang utama kita arahkan kepada kebutuhan ekonomi. Bagaimana caranya untuk bertahan secara ekonomi di dalam masa pandemi ini? Tapi saudara, sebetulnya masalah yang lebih krusial lagi itu bukan hanya masalah ekonomi, saudara. Masalah ekonomi kita bisa pikirkan bagaimana caranya untuk mengatasi masalah ekonomi ini. Tetapi ada satu masalah yang manusia sulit untuk bisa menguasainya, sulit untuk bisa mengatasinya dengan kekuatan manusia sendiri. Masalah apa itu, saudara? Saudara, tentunya saudara kemudian berpikir, iya, masalah dosa. Saudara, seberapa kuat sih masalah dosa ini? Saudara, masalah dosa ini kalau kita lihat kekuatannya itu luar biasa, saudara.
Mari coba kita melihat di dalam Yakobus, saudara, ya. Salah satu contoh mari kita perhatikan di dalam kitab Yakobus, saudara. Di dalam kitab Yakobus, kalau saudara membaca mulai ayat yang ke-13 sampai dengan yang ke-18, ini ada satu gambaran situasi yang ada pada diri manusia, yang mungkin kita tidak terlalu memperhatikannya, saudara. Kita menganggap ini adalah bagian-bagian yang biasa di dalam kehidupan manusia. Tetapi kalau kita perhatikan dengan lebih serius, kita menyadari betapa hal yang umum kita merasa ini hal yang umum yang dilakukan oleh manusia, masalah yang sederhana, yang sepele. Ini sebetulnya tidak sederhana dan tidak sepele. Sudah ayat yang ke-14, Yakobus mengingatkan kepada jemaat demikian, saudara. Jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri. Nah, kita ketemu dengan kata iri hati dan mementingkan diri sendiri. Saudara, mungkin terjemahan bahasa Inggris akan menjadi lebih jelas bagi kita. Di dalam ayat yang ke-14 ini dikatakan, jika kamu menaruh, dikatakan perasaan iri hati itu jealousy. Seorang yang jealous dengan orang lain. Melihat apa yang dimiliki orang lain, saya ingin juga dapatkan. Saudara, mungkin kita berpikirnya, ini adalah masalah yang mungkin cuma sekedar tetangga punya barang apa, saya juga mau punya barang apa. Tetangga punya sesuatu yang berbeda, wah dia baru beli mobil. Aduh, saya juga pengen seperti itu. Tidak, saudara. Tetapi ini adalah satu perasaan. Saya itu ingin melebihi daripada orang lain. Saya tidak mau orang lain lebih baik daripada saya. Dan yang kedua, saudara, di sini katakan mementingkan diri sendiri. Yang menarik, terjemahan di dalam bahasa Inggris itu dikatakan self-ambition. Ambisi diri. Ambisi yang ada pada diri. Nah, saudara, apa yang Yakobus kemudian ingatkan tentang hal-hal ini, saudara? Yakobus kemudian mengatakan demikian, saudara, di dalam ayat yang ke-16. Dia katakan begini, sebab di mana ada iri hati, jealousy tadi, dan mementingkan diri sendiri, self-ambition tadi, di situ ada kekacauan dan segala macam kejahatan. Sudah dampak daripada iri hati, ambisi pribadi, ambisi yang mengedepankan diri, itu mengakibatkan banyak kekacauan, mengakibatkan banyak hal-hal yang jahat terjadi. Mungkin saudara dan saya melihat kenyataan itu sekarang ini, saudara. Kita mendengar berita-berita di kanan, di kiri. Kita mendengar bagaimana orang-orang yang berupaya untuk mendapatkan jabatan-jabatan tertentu di dalam perkancahan politik. Kita melihat hal-hal yang mungkin bagi kita irasional. Tetapi itu terjadi, saudara. Dan mungkin saja terjadi di dalam kehidupan kita, saudara. Bagaimanakah satu keluarga dengan keluarga yang lain terjadi perpecahan. Terjadi peristiwa-peristiwa yang tidak mengenakan. Terjadi sakit hati. Saudara, dalam masa-masa COVID seperti ini, kita tidak menjadi orang-orang yang kemudian memikirkan bagaimana ya kondisi saudara saya. Apa yang saya bisa bantu ya untuk saudara saya. Malah mungkin kebalikannya, saudara. Saya tidak mau tahu tentang dia. Apa yang terjadi pada dirinya. Kalau misalnya terjadi sesuatu yang jahat, yang sulit pada dirinya, syukurin.
Saya lebih baik daripada saudara saya. Mungkin terjadi kondisi-kondisi seperti itu, saudara. Satu keluarga dengan keluarga lain tidak terjadi akur, tidak terjadi saling menolong, saling menopang satu dengan yang lainnya. Oh saudara, ini dampak daripada dosa. Saudara, dalam beberapa tahun terakhir ini, saya ada kalanya merasa seperti ini, saudara. Saya melihat ada tokoh-tokoh Kristen yang mulai muncul di dalam masyarakat. Mereka punya nama, dan banyak orang kemudian mengacu kepada orang-orang ini. Mengatakan, wow, ini adalah orang Kristen yang punya dedikasi, punya kemampuan. Bagaimana dia menghidupkan kehidupannya, punya nama. Saya merasa sangat bangga sekali, saudara, dengan orang-orang ini. Kemudian saya merasa bahwa inilah contoh-contoh orang-orang Kristen di dalam masyarakat yang membawa akan nama Kristus. Namun saudara, sebagian dari mereka, saya tidak mengatakan semuanya, sebagian dari mereka ada kejadian-kejadian yang terjadi di dalam kehidupan mereka. Mau itu adalah tokoh di dalam masyarakat, mau itu juga adalah pendeta-pendeta, saudara. Orang-orang ini yang kemudian dibincangkan, bagaimana mungkin seorang yang punya satu nama besar, tetapi ternyata punya sisi-sisi gelap di dalam kehidupannya. Saudara, ini ada kalanya membuat saya menjadi agak was-was, saudara. Ketika melihat ada tokoh-tokoh tertentu di dalam masyarakat punya nama besar, punya pengaruh besar, saya hanya minta Tuhan tolong supaya orang-orang ini, kami ini, para hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan, dapat tetap hidup di dalam kebenaran Tuhan. Dan kami memuliakan nama Tuhan. Tapi saudara, di dalam perenungan saya, kemudian saya menyadari akan satu hal, saudara. Kejadian-kejadian seperti ini, kejatuhan-kejatuhan orang-orang Kristen seperti ini mengingatkan kepada saya dan juga kepada saudara. Saudara dan saya tidak bisa kemudian melihat kepada contoh orang-orang ini dan merasa bahwa inilah orang-orang yang dapat kita hidupi, belajar hidup seperti mereka, dan melupakan seharusnya saudara dan saya bukan melihat kepada mereka karena mereka menjadi salah satu daripada manusia berdosa di dalam keberdosaannya mendapatkan anugerah Allah, tetapi tetap hidup di dalam daging yang terbatas ini, yang sangat membutuhkan kasih karunia Allah. Dan hanya ada satu nama, hanya ada satu manusia, yaitu Tuhan Yesus, yang kepadanya saudara dan saya tidak akan pernah dikecewakan. Karena dia adalah manusia, tetapi dia juga adalah Allah yang bersedia datang ke dalam dunia ini. Saudara, dia dijadikan dosa dalam arti segala dosa kita ditaruh kepada dia. Tetapi dia tidak pernah berbuat dosa. Nah, dialah yang telah datang ke dalam dunia ini. Yang di hari Natal kita mengingat akan kelahirannya. Kita kemudian tahu bahwa Natal ini bukan sekedar kelahiran seorang yang punya pengajaran yang baik. Tidak, saudara. Tetapi Natal itu mengingatkan kepada kita, ada Allah yang datang ke dalam dunia. Dan dalam kasih anugerahnya, dia kemudian menyelamatkan saudara dan saya. Nah, ini yang dikatakan di dalam Efesus pasal yang ketiga, ayat yang ke-12 tadi kita baca, saudara. Di dalam dia
kita beroleh keberanian. Karena sebelumnya, saudara dan saya ketika berhadapan dengan Allah, saudara dan saya akan merasakan ketakutan berhadapan dengan Allah yang kudus, saudara. Dengan kita manusia yang berdosa. Tetapi karena Dia, kita punya keberanian untuk apa? Untuk masuk kepada Allah dengan penuh kepercayaan. Saudara, ini berita Injil. Ini berita Injil. Kabar sukacita yang diberikan kepada saudara dan saya. Saudara, jika ada di antara saudara yang belum pernah menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan saudara. Mari saudara, saya ingin mengajak saudara untuk membuka diri saudara di hadapan Tuhan. Mari saudara, kita melihat siapakah diri kita sebenarnya. Betapa berdosanya kita. Betapa najisnya kita. Betapa tidak layaknya kita. Dan tidak ada satupun yang dapat menolong kita. Hanya Kristus yang dapat menolong kita. Mari kita membuka diri bagi Dia. Menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Nah saudara, rahasia yang kedua saudara berkaitan dengan rahasia yang pertama ini. Menarik sekali saudara. Di dalam Efesus pasal yang ketiga ini, Paulus juga mengatakan ini merupakan rahasia, saudara. Mari coba kita melihat di dalam ayat yang keempat. Apabila kamu membacanya, kamu dapat mengetahui daripadanya pengertianku akan rahasia Kristus. Yang pada zaman angkatan-angkatan dahulu tidak diberitakan kepada anak-anak manusia, tetapi yang sekarang dinyatakan di dalam roh kepada rasul-rasul dan nabi-nabinya yang kudus. Apa itu saudara ayat yang ke-6? Yaitu bahwa orang-orang bukan Yahudi karena berita Injil turut menjadi ahli waris dan anggota-anggota tubuh dan peserta dalam janji yang diberikan dalam Kristus Yesus. Saudara, ini merupakan sebuah rahasia juga saudara. Bagi orang-orang Yahudi, di dalam pemikiran mereka, mereka berpikir bahwa hanya merekalah satu-satunya suku, bangsa yang mendapatkan kasih karunia ini. Ada satu janji yang diberikan kepada mereka. Nah, mereka berpikir bahwa hanya untuk kamilah janji keselamatan itu diberikan. Namun saudara, sebetulnya tidak saudara. Janji keselamatan itu diberikan kepada semua orang. Tidak ada satu suku bangsa tertentu, tidak ada satu karakteristik daripada kelompok tertentu yang mendapatkan akan kasih karunia ini, saudara. Tidak. Nah, bagi Paulus, saudara, seorang yang lahir dengan pengajaran Yudaisme yang sangat kuat, saudara, terjadi satu perubahan besar di dalam dirinya. Ketika dia memahami akan hal ini, dia dapat melihat, wow, ini bukan hanya untuk kami orang Yahudi. Tidak. Tetapi untuk semua bangsa, semua kalangan. Maka dari itu, saudara, kalau kita membaca misalnya di dalam 1 Korintus, saudara, dia kemudian mengatakan kepada jemaat di Korintus, siapa di antara kamu yang pada waktu kamu itu percaya adalah orang-orang yang terkenal, orang-orang punya jabatan? Tidak. Tetapi kamu ini adalah apa yang dianggap oleh dunia ini menjadi kaum golongan yang tidak diperhitungkan oleh orang-orang lain, saudara. Saudara, itu termasuk saudara dan saya. Siapakah kita? Kita bukan sekelompok orang-orang secara keturunan, bukan orang Yahudi.
kita adalah orang-orang bukan Yahudi? Apakah kita dari golongan-golongan tertentu dalam masyarakat? Tidak juga, saudara. Kita ini sama seperti semua orang di seluruh dunia ini. Mungkin kita mengatakan bahwa paling tidak saya lahir di dalam satu kondisi ekonomi yang baik. Tapi apakah Allah melihat manusia berdasarkan golongan ekonominya? Tidak, saudara. Allah tidak melihat akan hal tersebut. Allah hanya melihat inilah manusia yang Dia kasihi. Tidak bergantung kepada strata ekonomi kita di mana. Apakah kita ini adalah orang yang sempurna secara fisik atau tidak? Tidak, saudara. Tetapi di dalam kasih-Nya, Dia kemudian memerdekakan semua orang, siapapun juga, yang percaya kepada Kristus Tuhan. Saudara, hal ini adalah hal yang luar biasa, saudara. Hal ini yang mengatakan bahwa, wow, kasih Allah itu begitu luar biasa. Karena ketika Dia datang saja, Dia tidak datang untuk ada di tempat kemewahan. Padahal Dia layak untuk ada di sana. Dia datang di tempat yang paling sederhana, di kandang domba. Untuk apa? Untuk orang-orang sederhana. Seperti saudara dan saya. Siapapun juga dia dapat datang bertemu dengan Dia dan dapat merasakan betapa besarnya kasih Allah kepada kita. Oleh karena itu, saudara, kalau saudara membaca di dalam bagian berikutnya, saudara, Paulus itu mengatakan demikian, saudara. Ini adalah doanya. Dia kata begini, itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa, yang daripadanya semua turunan yang di dalam sorga dan di atas bumi menerima namanya. Aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh Roh-Nya di dalam batinmu, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Aku berdoa. Ini yang Dia katakan, supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus. Siapakah yang dimaksud dengan orang kudus? Orang-orang yang menerima kasih karunia daripada Allah. Terima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu memahami. Memahami apa, saudara? Betapa lebarnya, betapa panjangnya, betapa tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Tinggi dan dalam kasih Kristus. Dan dapat mengenal kasih itu. Sekalipun yang melampaui segala pengetahuan. Sudah saya berharap di dalam Natal kali ini, saudara dan saya kembali lagi diingatkan betapa panjangnya, lebarnya, tingginya, dalamnya kasih Allah kepada saudara dan saya. Kasih yang luar biasa yang Dia nyatakan dengan bersedia datang ke dalam dunia ini. Menjadi bayi yang begitu tidak berdaya, saudara. Bukan hanya itu, tetapi bersedia untuk mati. Mati di kayu salib bagi saudara dan saya. Saudara, itu adalah anugerah Tuhan yang luar biasa. Yang Tuhan nyatakan di dalam hari Natal ini. Waktu Tuhan yang ajaib yang Dia nyatakan di dalam Natal. Kiranya Tuhan menolong saudara dan saya untuk dapat merasakan
Betapa luar biasanya kasih Allah. Dan saudara dan saya dapat menyerahkan hati kita, kehidupan kita bagi Dia. Kemuliaan bagi Allah. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur ya Tuhan. Kami akan mulai memperingati akan hari kelahiran-Mu. Tolong kami untuk memperingatinya bukan hanya karena Engkau adalah seorang yang mengajarkan banyak kebenaran-kebenaran yang belum pernah dipikirkan manusia sebelumnya. Kebenaran yang membuat orang terkagum-kagum, terheran-heran. Tapi tolong kami ya Tuhan, ketika kami merayakan Natal, kami dengan hati yang rendah di hadapan Engkau, kami terkagum-kagum dengan kasih Engkau yang telah datang ke dalam dunia ini. Yang membuat kami membuka hati kami dan menjadikan Engkau sekali lagi Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan tolonglah kami, anak-anak Tuhan. Kami menyerahkan juga untuk mereka yang belum menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kami mohon anugerah Tuhan. Kami mohon Engkau yang akan berbicara kepada mereka. Engkau yang menolong mereka untuk dapat mengenali betapa tingginya, dalamnya, lebarnya, panjangnya akan kasih-Mu kepada orang tersebut ya Tuhan. Sebagaimana kami telah merasakan akan hal-hal tersebut. Tolonglah kami ya Tuhan. Tolonglah kami. Kiranya anugerah-Mu cukup bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan berkati saudara sekalian. Selamat menjelang perayaan Natal. Amin. Saudara-saudara, demikianlah kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan kepada kita. Mari kita bukan hanya menjadi orang-orang yang mendengarkan firman Tuhan, tapi sungguh-sungguh mengamininya dan kita boleh melakukannya dalam hidup kita. Dan bukan hanya melakukannya, saudara-saudara, mari kita menceritakan kisah Natal, kisah Tuhan yang mengasihi kita. Kita akan menyanyikan pujian, mari tuturkan kisah Yesus. Sementara kita menyanyikan pujian, saudara-saudara yang ingin memberikan persembahan, bisa memberikan persembahan melalui transfer ke rekening gereja, atau saudara boleh mengumpulkan di rumah untuk dibawa bersama-sama pada waktu kita beribadah bersama-sama pada waktu yang akan datang. Mari saudara-saudara kita nyanyikan lagu, mari tuturkan kisah Yesus, kita menceritakan keindahan Natal kepada orang-orang di sekitar kita, keluarga kita, saudara-saudara kita, jemaat Tuhan. Mari tuturkan kembali. Mari tuturkan kembali kisah yang indah benar, warta berharga sekali yang pernah aku dengar, bahwa di malam lahirnya malah menyanyi lagu, hormat budi bagi Allah, sejahtera bagi manusia. Mari tuturkan kembali kisah yang indah benar, warta berharga sekali yang pernah aku dengar. Sekali lagi, mari tuturkan kembali. Mari tuturkan kembali kisah yang indah benar, warta berharga sekali yang pernah aku dengar, bahwa di bawah
lahirnya malah menyanyi merdu. Hormat diri bagi Allah, sejahtera bagi manusia. Mari tuturkan kembali kisah yang indah benar, warta berharga sekali yang pernah aku dengar. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kasih karunia-Mu yang besar. Dan kami bersyukur hari ini kami boleh membawa persembahan kami juga kepadamu. Kami tahu sesungguhnya semua yang kami punya berasal daripada Tuhan. Terima kasih kami boleh mempersembahkan sebagiannya supaya boleh dipakai oleh gereja Tuhan. Memberitakan warta besar Tuhan yang mengasihi kami orang-orang berdosa pada banyak orang. Berkatilah gereja-Mu, tuntunlah supaya sungguh persembahan ini dipakai untuk memuliakan nama Tuhan, menyelamatkan jiwa-jiwa. Kami bersyukur kami boleh menyambut Natal. Kami berdoa untuk gereja Tuhan di mana-mana tempat yang saat ini sedang menyiapkan diri menyambut Natal. Tuhan berkatilah kami semua. Kiranya kehangatan Natal memenuhi hati kami dan Tuhanlah yang membuat kami boleh membagikan kebaikan Tuhan, cinta Tuhan pada hari Natal ini pada banyak orang, khususnya di tengah-tengah pandemi ini, di tengah-tengah kesukaran dan pergumulan saudara-saudara. Tolonglah kami memberitakan kabar baik dan tuntunlah kami supaya hati kami terbuka untuk membawa kasih Tuhan pada sesama. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, mohon pertolongan Tuhan untuk pemerintah kami. Ya Tuhan, di tengah-tengah masa-masa ini banyak tempat di negara kami sedang mengalami bencana alam. Ada tanah longsor, ada banjir, ada kebakaran. Ya Tuhan, ada saudara-saudara yang kehilangan harta bendanya, ada saudara-saudara yang kehilangan keluarganya. Mereka mengalami kesedihan dan kedukaan. Tuhan, kami berdoa, Engkaulah akan menuntun pemerintah kami supaya bisa mengatasi masalah-masalah ini dengan baik. Dan tuntunlah kami, gereja Tuhan di mana-mana tempat, supaya kami boleh mendukung pemerintah kami, membawa pertolongan kepada saudara-saudara yang sedang berduka. Tuhan menghiburkan, Tuhan menolong. Kami menyerahkan keamanan bangsa negara kami, Tuhan akan tolong juga. Kami berdoa untuk usaha vaksinasi, Tuhan akan terus menuntun sehingga vaksinasi boleh berjalan lancar dan kami semua boleh makin siap menghadapi COVID. Dan kalau Tuhan mengizinkan kepada tahun yang akan datang, kami boleh beribadah kembali dengan penuh sukacita dengan jemaat-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami saat ini mengingat untuk saudara-saudara kami yang sedang bergumul, sedang sakit. Tuhan, kiranya Engkau sendiri akan menolong saudara-saudara. Kiranya Natal mengingatkan mereka, Tuhan mempedulikan kami. Tuhan tidak meninggalkan kami dalam kesakitan dan pergumulan kami. Tuhan menyertai kami. Tuhan datang untuk menolong. Berkatilah saudara-saudara semua dan tangan Tuhan yang membuat saudara-saudara beroleh iman dalam segala kelemahan. Di dalam Kristus Yesus, Tuhan pengasih jiwa kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk kesempatan beribadah pada hari ini. Dan jikalau sebentar kami tidak mengakhiri ibadah kami, Tuhan kiranya memberkati semua saudara-saudara dimanapun berada. Tangan Tuhan yang murah menyertai dan Tuhan akan menuntun kami kembali untuk beribadah pada minggu yang akan datang bersama-sama memuliakan Tuhan. Terpujilah nama Tuhan demi Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara, saya undang semua bangkit berdiri. Mari kita nyanyikan doksologi, kita kembalikan segala kemuliaan bagi Allah dan kita akan mengakhiri ibadah kita. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketika
Jemaat yang dikasihi Tuhan, sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan mari kita mengakhiri ibadah ini dengan menerima berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia, damai sejahtera, pimpinan dan tuntunan dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian, supaya engkau hidup memuliakan Tuhan, membawa kabar baik bagi sesamamu, bersuka cita di dalam kasih dan anugerah-Nya, dan biarlah Tuhan dipermuliakan dalam hidup kita dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk. Saat teduh, kebaktian selesai. Tuhan Yesus berkati saudara-saudara.